Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan memulai kembali pelajaran Microsoft Excel tentang menggunakan tab menu Microsoft Excel, mengurutkan data angka, data teks, data tanggal, dan waktu. Kita langsung kepada aplikasinya ya. Coba kalian perhatikan pada tabel ini, kita sudah siapkan tabelnya, nomor, nama, tanggal, waktu, dan jumlah. Angka ini, angka 1, supaya kita tidak lama dalam pengetikan, tidak perlu 1, 2, kemudian 3, 4, ini akan lama caranya. Tapi kalau kita ingin mempercepat dalam pengetikan, cukup kita klik angka 1 ini, kemudian kita sorot seperti ini, mouse, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, akan tampil angka 1 di bagian bawahnya, tapi di sini akan kita pilih fill series. Nah, dia akan otomatis akan berurut. Kita ambil tengah-tengah ya, supaya posisinya di tengah. Kemudian jumlah ini kita atur menggunakan titik ribuan ya. Jadi masih ingat kan pelajaran sebelumnya, kita blok, nanti ini kita kasih koma style. Nah seperti ini dia akan bentuk ribuan dalam titik. Untuk mengurutkan yang pertama, yaitu mengurutkan data angka. Misalnya data angka ini kita mengurutkannya, kita coba dulu ya. Misalnya ini acak 3, ini 5, 4, kemudian 2, kemudian 6 ya, atau di sini 6, 1. Untuk mengurutkan data angka ini, kita bisa menyorot seperti ini ya, atau seperti tadi. Kalau kita bentuk tabel seperti ini, kita bisa menyusunnya dari 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6, urutan dari kecil ke yang besar. Contoh ya, kita blok seperti ini, blok penuh dari sini. Kemudian kita pilih menu home, kita ambil ribbonnya, ada grup editing, kemudian kita pilih custom sort. Custom sort, di sini kan kita lihat urutannya ada no ini nomor, nama sudah ada di tabel tadi ya, tanggal, ada waktu, dan jumlah sesuai dengan judul tabel tadi. Sekarang kita mengurutkan nomor, kita pilih no ya. Sort on-nya values, benar ya, karena dia angka. Kemudian ordernya smallest to largest, kita akan mengurutkan dari terkecil sampai terbesar. Langsung kita oke kan ya, oke. Nah, dia akan berubah 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini. Kemudian jika kita ingin mengurutkan nama ini dari A sampai Z, bisa juga kita blok seperti tadi ya, seperti ini. Ambil sort and filter, ambil custom sort, kemudian kita pilih nama, karena yang kita urutkan itu adalah namanya, dari nama A sampai Z. Sort on-nya values, ordernya A to Z. Oke ya. Nah, dia akan tampil seperti ini, berurutan. Tapi angkanya akan berubah. Nanti bisa kita urutkan lagi, atau kita ketik lagi ulang seperti ini, karena kita berdasarkan nama tadi ya. Kemudian untuk nama, kalau kita ingin merubahnya dari yang terbesar atau dari Z ke A, kita pilih sort and filter lagi, ambil custom sort, pilih nama, sort by nya, kemudian sort on your values, ordernya
pilih Z to A. Kita klik ya, oke. Nah, dia akan berubah urutannya dari Z ke A. Oke ya. Kemudian untuk tanggal ini kita urutkan, dia berdasarkan bisa dari tanggal tertua sampai tanggal termuda misalnya, atau tanggal muda atau sampai tanggal tua. Contoh, kita blok ini dulu, ambil sort and filter, ambil custom sort, kemudian pilih tanggal, karena di judulnya sini ada tanggal ya di kepalanya. Sort on-nya values karena dia masih angka. Nah, ordernya, bentuknya akan kita pilih dari sesuai dengan keinginan kita. Kita maunya dari yang mana? Oldest to newest, artinya dari yang tertua, dari angka yang lama sampai di bawahnya angka yang terbaru. Tapi kalau kita pilih newest to oldest, berarti dia dari angka yang paling akhir sampai ke angka yang lama ke bawahnya. Sekarang kita coba dulu angka yang paling tua ya, oldest to newest. Oke. Berarti urutannya nanti tanggalnya dari tanggal 5 Februari yang paling tua, 12 Februari, 1 Maret, 16 Maret sampai 8 Agustus yang paling baru. Tapi kalau kita ingin merubahnya ke tanggal yang muda, misalnya tanggal terbaru ya, kita blok lagi, sort filter, custom sort, kolomnya ada sort by tanggal, sort on values, ordernya kita pilih newest to oldest, jadi yang terbaru ke yang paling lama. Oke ya. Nah, ini dia urutannya nanti dari yang terbaru ke yang lama, urutan tanggal. Untuk waktu sama seperti tadi, kita blok lagi, ambil sort and filter, ambil custom sort, kemudian judulnya kita ambil sort by-nya waktu, sort on-nya values, ordernya sama dengan yang tadi ya, karena dia merupakan bentuk huruf angka, kita bisa pilih modelnya dari A to Z, berarti A to Z ini dari angka yang kecil ke angka yang besar. Kalau Z to A ini dari angka besar ke yang kecil. Kita coba ya, A to Z. Nah, A to Z berarti dia angka yang terkecil sampai angka yang terbesar. Sedangkan kalau kita pilih lagi kolom sort by-nya waktu, values, kemudian ordernya Z to A. Z to A berarti dia dari yang terbesar, waktunya ada ke yang kecil. Oke. Nah, ini dia. Berarti waktunya sudah berurut dari yang terbesar ke yang kecil. Untuk jumlah bisa juga kita urutkan. Kita blok jumlah sampai ke bawah ya. Sort and filter, ambil custom sort, kemudian kita pilih jumlah seperti ini. Sort on-nya values, ordernya largest to smallest, berarti dia dari jumlah yang terbesar ke yang terkecil. Kita coba klik ya. Nah, ini dia, dari yang terbesar ke yang terkecil. Ini dia. Ini ya. Sedangkan kalau kita ingin mengurutkan dari yang kecil terkecil yang ke yang besar, kita blok lagi, ambil sort and filter, custom sort, kemudian ambil jumlah di sort by-nya, sort on-nya values, ordernya pilih dari smallest to largest. Oke. Nah, ini dia. Berarti urutannya jumlahnya dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini posisi pembuatan pengurutan data angka, data huruf, tanggal, waktu.
Oke, satu lagi yang harus kalian perhatikan adalah penyortiran atau pengurutan kolom-kolom ini bisa kita gunakan per kolom saja. Kita urut ya, misalnya seperti ini. Siti, Seri, Lepi, Kiki, Gigian, Budi, ini kita akan urutkan dari A ke Z misalnya. Bisa kita ambil sort and filter tadi, kita pilih A to Z. A to Z berarti dia urutan abjadnya dari A sampai Z. Kita lihat ya. Nah, di sini pilihannya ada short warning. What do you want to do? Maksudnya apa yang kita inginkan di sini? Expand the selection. Expand the selection ini maksudnya kalau ini berubah kolom ini, otomatis yang di sebelahnya akan menyesuaikan dengan nama yang kita ubah atau urut. Tapi kalau kita gunakan continue with the current selection, berarti yang berubah cuma kolom nama saja, tapi tanggal, waktu, jumlah tidak akan berubah. Kita coba satu-satu ya. Kita pilih expand the selection. Kita lihat Budi ini tanggalnya 5 Februari. Kalau kita short, nah dia akan berpindah sesuai dengan urutan namanya. Coba kita ulang. Nah, kalau kita urut kolomnya seperti ini, kita akan mengurutkan dari A ke Z. Ambil sort and filter, pilih sort A to Z misalnya ya, kita akan mengurutkan dari A ke Z. Sedangkan pilihan sort warning ini kita pilih continue with the current selection. Berarti yang berubah hanya kolom nama saja. Tanggal, waktu, jumlah, dan nomor ini tidak berubah. Kita short, guys ya. Jadi yang berubah cuman nama di kolom nama saja. Kalau kita ingin berubah nama ini berdasarkan abjad tadi, kalau Z to A berarti dia dari abjad Z ke A, sama dengan tadi. Kalian bisa mencoba-cobanya berulang-ulang. Oke ya. Sekian dulu pelajaran kita hari ini tentang pengurutan data di Microsoft Excel. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.